Saudaraku, selamat berjumpa kembali di channel Suara Hatiku. Saudara, kesuksesan menurut sebagian besar orang adalah keberhasilan yang dicapai dari apa yang sudah ditargetkan. Kalau target kita ingin memiliki sebuah mobil mewah dan kita berhasil membelinya, itulah yang dinamakan sukses. Tentu saja target itu harus dibatasi dengan waktu. Semua orang bisa meraih kesuksesan karena Tuhan memang menciptakan manusia tidak untuk mengalami kegagalan. Jika kita gagal, itu pasti bukan kehendaknya, melainkan karena kita tidak serius memanfaatkan potensi yang dikaruniakannya. Apakah yang dinamakan sukses cukup kalau kita berhasil meraih apa yang kita targetkan? Tergantung dari sudut mana kita memandang kesuksesan itu. Cerita berikut ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagaimana kita memaknai sebuah kesuksesan. Seorang teman sekolah waktu kami masih di menengah pertama yang telah puluhan tahun tidak bertemu, pernah saya wawancarai seusai acara reuni yang mempertemukan kami kembali. Inilah isi wawancara itu. Seusai aku tamat sekolah menengah atas, aku masuk perguruan tinggi yang cukup terkenal di Bandung. Seperti pada umumnya seorang mahasiswa, aku pada mulanya memiliki idealisme yang tinggi. Aku ikut aktif di bidang kemahasiswaan, masuk menjadi anggota senat mahasiswa di fakultasku, dan pada akhir tahun kedua, aku sudah menjadi anggota dewan mahasiswa di universitasku. Hebat kan, serunya? Ya, kawan saya ini memang hebat. Sedari sekolah menengah pertama memang sudah terlihat bakatnya di bidang keorganisasian. Waktu masih di kelas 1 pun dia sudah menjadi anggota OSIS. Kemudian di kelas 2 menjadi ketua OSIS. Entah waktu di SMA, karena kami tidak satu sekolah. Kemudian lanjutnya. Memang saking asiknya berorganisasi, kuliahku sedikit molor. Tahun ke-7 aku baru lulus meraih S1. Ingin melanjutkan S2, tapi karena orang tuaku tidak mampu lagi membiayai kuliahku, akhirnya keinginan itu aku urungkan. Kemudian aku mulai melamar pekerjaan, dan alhamdulillah tanpa kesulitan yang berarti, aku diterima di sebuah kementerian. Dan sampai sekarang aku tidak pernah pindah pekerjaan. Dari situlah kemudian hidupku mulai berubah. Aku meniti karir mulai dari bawah. Karena departemen tempatku sangat basah, maka tidak sulit bagiku untuk memperoleh uang. Pada saat itulah aku mulai berkeluarga, mendidik anak-anakku dengan disiplin yang tinggi, agar kelak mereka juga sukses seperti aku. Sekarang kedua anakku juga telah sukses menjadi orang, dan yang bungsu sebentar lagi juga lulus dari universitas terkemuka di Amerika. Dan yang lebih penting lagi, kelak beberapa tahun lagi, kalau aku pensiun, maka aku telah memiliki tabungan yang cukup dan usaha yang mapan. Selama temanku bercerita, saya hanya mangkut-mangkut mendengarkan dengan penuh minat. Nggak sanggup rasanya menyela cerita tentang kesuksesannya yang diceritakan dengan penuh kebanggaan. Sampai beberapa hari, saya masih merenung mengingat terus cerita kesuksesan tersebut. Apakah teman saya itu telah sukses dalam hidupnya? Entahlah, karena dia tidak menceritakan sisi lain dari hidupnya. Misalnya yang bernilai spiritualitas, seperti amal baktinya kepada Sang Pencipta dan kepada sesamanya. Dia bercerita hanya yang bersifat duniawi, tapi lupa apakah dia menjalani hidupnya sebagai makhluk sosial yang peduli kepada sesamanya dan kepada Tuhannya. Apakah yang dinamakan sukses cukup
kalau kita berhasil meraih apa yang kita targetkan? Kalau target kita hanyalah hal-hal duniawi, maka saya berani mengatakan tidak cukup. Sesungguhnya, kesuksesan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat hanyalah terletak dalam kasih kita kepada sesama dan kepada Tuhan. Sebanyak mana kita mengamalkan kasih dalam melakukan pencapaian target kita, maka sebesar itulah kesuksesannya. Saudara, bagi saya sukses yang sempurna adalah apabila seseorang yang dalam sakratul maut mampu berucap, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan lebih jauh lagi, sukses yang sempurna adalah pada saat dia dapat berjumpa dengan Tuhan Sang Maha Kasih itu sendiri. Terima kasih kepada saudaraku yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya terus mengharapkan dukungan saudara untuk channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Bersaudaralah dalam kemanusiaan, maka alam akan terasa lebih indah dan hangat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.